Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Rono Budi Wijoyo. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penugasan asuhan keperawatan jiwa pada kelompok khusus, di mana sudah saya kirimkan melalui WhatsApp group kepada si pen yang nanti akan Bapak Ibu kerjakan terkait dengan penugasan ini. Secara detail akan saya sampaikan apa yang menjadi kompetensi atau apa yang harus dicapai dalam penugasan pada kali ini ya. Baik, next. Baik, penugasan ini akan memenuhi mata kuliah keperawatan jiwa, di mana silakan Sipan membagi menjadi 8 kelompok ya, sama rata. Jadi misalkan dalam satu kelas ada 40 mahasiswa, silakan dibagi 8. Jadi sekitar ada satu kelompok itu 5 orang ataupun 6 orang mahasiswa, seperti itu ya. Kemudian setiap kelompok akan membuat tugas dengan tema yang sudah ada pada slide selanjutnya. Satu kelompok akan menyelesaikan tema 1 dan kelompok 2 tema 2 dan seterusnya sampai dengan kelompok 8 dengan tema ke-8. Baik, next. Baik, ini adalah tema kelompok yang harus diselesaikan oleh kelompok masing-masing. Kelompok 1 akan menyelesaikan terkait dengan asuhan keperawatan pada anak berkebutuhan khusus. Kemudian kelompok 2 akan menyelesaikan asuhan keperawatan pada korban pemerkosaan. Kemudian yang ketiga adalah asuhan keperawatan pada korban KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian kelompok 4 akan menyelesaikan tentang asuhan keperawatan pada korban human trafficking, perdagangan manusia ya. Oke, kemudian yang kelima atau kelompok 5 akan menyelesaikan terkait dengan asuhan keperawatan pada narapidana. Kemudian kelompok 6 akan menyelesaikan pada asuhan keperawatan pada anak jalanan. Kemudian kelompok 7 akan menyelesaikan asuhan keperawatan pada penyalahgunaan nafsa, dan kelompok 8 asuhan keperawatan pada pasien konfirmasi COVID-19. Jadi semua tema ini akan berfokus pada keperawatan jiwanya ya. Jadi tidak hanya pada fisik tapi juga harus kepada jiwa. Misalnya pada konfirmasi COVID-19 itu penegakan diagnosa tidak hanya hipertermi seperti itu, tapi bisa jadi diangkat kepada masalah-masalah resiko pada orang-orang atau pasien dengan konfirmasi COVID-19, misalnya keputusasaan, kemudian distress spiritual, dan lain sebagainya. Nanti bisa dicek di SDKI ya, untuk standar diagnosa keperawatan Indonesianya. Baik, next. Baik, nah ini adalah proses pengumpulan tugas. Kapan tugas ini akan dikumpulkan? Pada dasarnya adalah setiap kelompok akan membuat makalah dalam bentuk analisa kasus berdasarkan literatur, baik itu artikel atau penelitian sebelumnya atau dari jurnal ya. Jadi dia studi kasus, ada kasusnya, kemudian bagaimana Anda menganalisa. Jadi misalnya tema pada konfirmasi COVID ya, berarti Anda membuat kasus berdasarkan kasus konfirmasi yang bisa jadi pasien-pasien yang Bapak Ibu rawat, atau misalnya pada narapidana. Nah, itu silakan analisa kasus narapidana itu bagaimana kehidupannya dan lain sebagainya. Kemudian ditegakkan asuhan keperawatan di sana ya, berdasarkan dari artikel ataupun penelitian yang sudah pernah dilakukan. Baik, selanjutnya setiap kelompok akan membuat PPT atau PowerPoint untuk dipresentasikan. Kemudian setiap kelompok mengumpulkan makalah, kemudian PPT ke Google Classroom keperawatan jiwa ya, yang saya rasa sudah ada di sana. Untuk pekan depan kita UTS. Oke. Selanjutnya setiap kelompok akan presentasi maksimal 20 menit dan akan dipanelkan ya. Jadi nanti panel ini 4 kali presentasi. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Kemudian ada satu sesi tanya jawab di sana. Kemudian dilanjutkan kelompok selanjutnya, kelompok 5, 6, 7, dan 8. Kemudian sesi tanya jawab. Baik, saya rasa itu prosesnya. Kita lihat next. Baik, ini adalah teknis pelaksanaan panel.
Jadi kelompok 1 akan ditanya oleh kelompok 5, kelompok 2 akan ditanya oleh kelompok 6, kelompok 3 akan ditanya oleh kelompok 7, kelompok 4 akan ditanya oleh kelompok 8, dan sebaliknya. Ketika masuk ke panel kedua, misalnya kelompok 5 yang presentasi, maka kelompok 1 yang akan menanyakan terkait dengan asuhan keperawatan ataupun makalah yang sudah dipresentasikan oleh kelompok tersebut. Ya, cukup jelas ya ini ya teknis pelaksanaan panel. Baik, next. Baik, isi makalahnya bagaimana Pak? Isi makalah seperti ini. Jadi dalam bentuk ada cover, kemudian ada pendahuluan, kemudian ada telaah pustaka berdasarkan literatur. Jadi ada definisi dan lain sebagainya, silahkan dicari dan lain sebagainya seperti pembuatan LP ya. Kemudian analisa kasus berdasarkan artikel yang didapatkan. Jadi dari proses Bapak dan Ibu mendapatkan artikel, kemudian dianalisa kasusnya. Selanjutnya asuhan keperawatan pada tema tertentu. Jadi ya sesuaikan dengan tema masing-masing. Misalkan pada anak berkebutuhan khusus atau pada korban pemerkosaan, berarti sesuaikan dengan kasus tersebut atau dengan tema kelompok. Selanjutnya adalah implikasi keperawatan. Bagaimana ini akan berdampak pada keperawatan ya. Misalnya pada narapidana bagaimana sih unsur keperawatan di dalamnya. Kemudian pada penyalahgunaan nafsa, bagaimana sih unsur di dalamnya. Nah, itu silahkan dikembangkan berdasarkan literatur dan juga bisa jadi masuk pada pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak Ibu pernah lakukan ya. Kemudian membuat PPT dari hasil representatif dari makalah. Saya rasa ini cukup jelas ya, Bapak dan Ibu sudah cukup membuat PPT dan lain sebagainya sebelum-sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Next. Baik, jika ada pertanyaan bisa menanyakan di dalam kolom komentar ataupun nanti bisa ditanyakan kepada si Pen sehingga nanti apa yang dibingungkan bisa Bapak Ibu selesaikan. Baik, next. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk semuanya. Segera selesaikan. Jadi timelinenya adalah pekan ini mengerjakan penugasan tersebut, kemudian pekan depan ujian, dan pekan depannya lagi itu adalah proses presentasinya. Ya, silakan Sipan untuk membuat jadwal dan menginformasikan ke kelas agar bisa mencapai target yang diinginkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.